Assalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat jualan tomat. Mana cakepnya ibu? Kayaknya ibu-ibu sudah pada ngantuk. Ini antara ngantuk dan lapar ya bu ya. Jam-jam rawan jam segini. Pak Mamat jualan tomat. Yang jawab salam dengan semangat. Semoga hidupnya selamat dunia akhirat. Pak Mamat beli oleh-oleh nanas. Yang jawab salam dengan semangat. Semoga hutangnya cepat lunas. Banyak aminnya yang kenceng. Tanda-tanda apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amma ba'du. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur selamanya kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzat yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas karunia kesehatan, atas nikmat panjang usia, atas nikmat kesempatan bersilaturahmi, bertolabul ilmi. Alhamdulillah kita dikumpulkan di rumahnya Umi Kahfa dalam rangka silaturahmi karena Allah. Mudah-mudahan silaturahmi kita silaturahmi yang diberkahi dan menjadi jalan karunia Allah tak putus-putus kepada kita semuanya. Terkhusus diberikan sehat walafiat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat juga dompetnya, bahagia keluarganya, soleh solihah turunannya, dimudahkan segala urusannya, banyak rezekinya untuk bekal ibadah, bisa ke Mekah dan ke Madinah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati dan saya cintai Umi Kahfa sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan karunia sehat walafiat, panjang usia penuh berkah, dan ibu-ibu jamaah majelis taklim perumahan Kota Mas yang saya cintai, yang saya banggakan, ibu-ibu cantik solihah, calon bidadari ahli surganya Allah. Mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat, panjang usia yang barokah, selalu dimudahkan oleh Allah di setiap urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan dengan wasilah silaturahmi kita di siang hari ini,
Yang sedang sakit Allah sembuhkan, amin. Yang sedang sedih Allah bahagiakan, amin. Yang sedang sempit Allah lapangkan, amin. Yang sedang susah Allah mudahkan, amin. Yang punya cicilan hutang Allah luaskan rezekinya, amin. Bisa melunasi hutang-hutangnya. Dan insya Allah ibu-ibu semuanya diberikan istiqomah dalam beribadah. Karena rezeki yang luar biasa yang wajib kita syukuri adalah ketika Allah memberikan kemudahan kita dalam berbuat kebaikan, dijauhkan dalam berbuat keburukan. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ibu-ibu, sebelum acara kajian dimulai, kita sama-sama membaca dulu kalimah thayyibah. Mudah-mudahan dengan wasilah barokah kalimah thayyibah lalu berhadoroh kepada baginda Nabi, menambah keberkahan Allah di siang hari ini, terkhusus untuk umikah fase keluarga, umum untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih biridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. La di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah. La ma'budu illallah. Atas
pada Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah besok hari Senin bertepatan tanggal 23 Januari, pas memasuki bulan Rajab, tanggal 1 bulan Rajab. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Salah satunya yaitu bulan Rajab. Kenapa Allah memuliakan bulan Rajab? Karena bulan Rajab bulan yang istimewa. Di antara keistimewaan bulan Rajab ada peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat penting, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'rajkan, menjemput kewajiban sholat. Allah menurunkan kewajiban puasa, menyuruh malaikat Jibril menyampaikan ke Rasulullah, menurunkan kewajiban zakat, puasa, haji, umroh, melewati malaikat Jibril, baru Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa ketika Allah mau memerintahkan kewajiban sholat, langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh Allah naik ke langit yang 7 lapis, lalu melewati Sidratil Muntaha, lalu melewati alam malakut, alamnya para malaikat, lalu melewati alam Jabarut, alam kemahaesaan Allah. Jadi kalau ibu tahu betapa dahsyatnya kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kita pasti akan tercengang. Karena saking maha hebatnya Allah, maha kuasanya Allah, maha luar biasanya ciptaan Allah. Makanya kenapa ketika memasuki bulan Rajab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita sebagai umatnya untuk bersama-sama memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Rajab. Di antara doanya yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, selama bulan Rajab kita sunnah memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah penghapus dosa, turunnya maghfirah Allah kepada kita, betapa kita butuh ampunan Allah. Yang namanya dosa kita semua punya, betul apa betul Ibu? Betul. Punya dosa atau tidak? Ya. Sedikit atau banyak? Banyak.
Banyak atau banyak sekali? Kalau diumpamakan kebakaran api kompor atau kebakaran hutan dosa kita. Kebakaran hutan bahkan mungkin lebih ya Bu ya. Saking banyaknya dosa kita. Coba kita rasakan sendiri karena tidak ada tahu dosa kita itu banyak atau tidak kecuali kita sendiri, dan bukan tidak banyak pasti ya Bu ya. Banyak dosa yang disengaja atau yang tidak disengaja? Dua-duanya ya Bu ya. Dua-duanya. Makanya menyambut bulan Rajab, mari kita sama-sama semangat meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak taubat, dengan memperbanyak istighfar dan perbanyak doa. Di antara doa bulan Rajab kita sama-sama baca, insya Allah ibu-ibu semuanya sudah hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ighfir lana dzunubana. Semangat tuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Ighfir lana dzunubana. Satu kali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Ighfir lana dzunubana. Artinya Bu, ya Allah berilah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah mohon sampaikan kami ke bulan Ramadan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Minta sama Allah keberkahan di bulan Rajab mulia, di bulan Sya'ban mulia, dan mohon kepada Allah yang maha baik kita diberi kesempatan bisa menghirup lagi udara kemuliaan Ramadan. Ibu-ibu semuanya hafal, baca 3 kali minimal selesai sholat fardu. Gimana Bu doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Ighfir lana dzunubana. Insya Allah doa kita semuanya menjadi jalan berkah untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Jadi ketika kita ingin memperbaiki akhlak kita selaku seorang muslimat, perbaiki dari sholat kita terlebih dahulu. Maka ketika ada orang yang galau, yang sedih, yang bingung, ya Allah hidup saya berantakan, ya Allah hidup saya tak karuan, bagaimana saya mau memulainya lagi? Ya Allah, perbaiki dari awal mula kita sholat.
sholat kita beres, insya Allah akhlak kita pun ikut beres. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi bagaimana kalau kita sudah sholat, yang wajib dilaksanakan, yang sunnah pun dikerjakan, tapi masih suka iri dengki ke orang lain, masih suka menggibah orang lain, masih suka memfitnah orang lain, masih suka kepo terhadap urusan orang lain, berarti kita betul-betul harus meminta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kita belum merasakan lezatnya ibadah sholat. Gara-gara apa? Gara-gara terhalang banyaknya dosa yang kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ketika momen memasuki bulan Rajab, yang pertama diingat adalah kualitas sholat kita. Kenapa? Allah sudah memberikan usia kepada kita semuanya. Kalau saya lihat ibu-ibu di sini masih glowing, usianya pasti masih 28 tahunan ya Bu ya? Ya. Betul? Ya. Kali 2 maksudnya. Iya. 28 tahun kali 2, ada yang 40, ada yang 45. Berarti Allah sudah memberikan kepada kita 45 kali peristiwa Isra Mi'raj. Contoh, diambillah balik kita 15 tahun, berarti 30 tahun kita sudah melewati momen Isra Mi'raj. Jangan sampai peringatan Isra Mi'raj hanya seremonial tahunan belaka, tapi tidak ada keinginan kita untuk memperbaiki sholat kita. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memasuki bulan Rajab kita banyak berintrospeksi diri untuk memperbaiki sholat kita. Agar apa? Agar imbasnya akhlak kita semakin baik ya Bu. Ibadah kita semakin tenang, ibadah kita semakin nyaman, kita semakin lezat, indah ketika melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau mau ditanya ibu-ibu, ibu mending milih senang atau tenang? Tenang. Hebat ibu-ibu di sini, Umi, cerdas. Kenapa? Kesenangan banyak yang jual. Ibu shopping senang, tapi ketika waktu shopping saja, pas pulang uangnya tinggal 2.500, pusing lagi. Ibu healing ke Singapura, wah foto-foto cekrek upload. Cekrek upload. Pulang kata suami, mah mana makanannya, berasnya habis Pak. Yang tadinya healing pulang jadi pusing lagi, karena mengejar kesenangan tapi tidak mengejar ketenangan. Yang tidak bisa diperjualbelikan ketenangan, karena ketenangan mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah berikan khusus kepada hambanya yang ahli mengingat Allah, yang ahli berzikir kepada Allah. Makanya ketika kita mau baik akhlak kita, mau baik perilaku kita, kita minta bimbingan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari 17 kali, kalau yang fardunya saja kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Betul tidak Bu? Kalau ditambah duhanya berarti tambah lagi doa ihdinas siratal mustaqimnya. Kalau ditambah tahajud berarti tambah lagi doanya. Apa arti ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ingin hidup penuh manfaat, minimal belum bisa membahagiakan orang lain, tidak mau menyakiti perasaan orang lain. Itulah mukmin sejati, itulah muslimat sejati. Ketika Allah berikan mulut, dengan mulut inilah banyak menebar senyum, banyak menebar doa kebaikan, bukan malah menggunjing orang,
memfitnah orang, menggibah orang. Ibadah yang sedikit malah pindah ke orang lain yang kita gunjingin. Dosa yang sudah banyak ditransfer lagi oleh orang yang kita gibahin. Na'udzubillahi min dari. Jadi PR untuk kita ketika kita mau baik akhlak kita, akhlak sebagai muslimat, akhlak sebagai seorang yang mengaku beriman, awali dengan memperbaiki sholat kita. Ya Bu, terus belajar mumpung Allah masih berikan kesempatan, mumpung Allah masih berikan kesehatan. Terlebih besok bulan Rajab, bulan yang dilipat gandakan kebaikan. Allah melihat pasti niat baik kita dan yakin ketika kita mau berniat baik, mau berubah ke arah yang lebih baik, pasti Allah tolong. Tidak mungkin Allah tidak menolong. Jadi besok ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita berbenah diri, karena kalau diumpamakan bulan Rajab itu bulan menanam tumbuhan. Nanti di bulan Sya'ban saatnya menyirami, memupuk agar tumbuhan kita subur. Lalu bulan Ramadan saatnya memanen. Jadi jangan harap bulan Ramadan ingin nikmat ibadah kalau tidak diawali di bulan Rajab membiasakan ibadah. Makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita perbanyak puasa sunnah di bulan Rajab agar nanti bulan Ramadan sudah siap lahir batin kita, jiwa raga kita, memperbaiki ibadah yang selama ini biasa-biasa saja terasa istimewa karena sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari dari bulan Rajab. Sunnah di bulan Rajab memperbanyak puasa sunnah bagi yang sudah lunas hutang puasanya. Ibu-ibu kan mungkin masih produktif, masih suka haid. Ingat, kalau masih punya hutang puasa, ayo sesegera mungkin kita lunasi hutang puasa kita. Mulai besok niatkan puasa qadha karena Allah. Ingat ibu, tidak usah khawatir ketika kita niat puasa lalu niatnya qadha membayar puasa Ramadan, 2 pahala Allah berikan. Pertama, puasa qadha kita lunas, hutang lunas. Yang kedua, pahala puasa sunnah Rajab pun Allah berikan. Jangan sampai saking kita mungkin banyak kegiatan, banyak acara sehingga belum sempat berpuasa, lalu keburu kesusul Ramadan selanjutnya. Nanti ibu bukan hanya wajib puasa saja, tapi nanti bayarannya tambah dengan fidyahnya. Jadi ingat ibu-ibu, besok bismillah kita mulai memuliakan bulan Rajab yang dimuliakan Allah. Pertama dengan memperbaiki kualitas sholat kita. Terus fokus untuk memperbaiki diri. Terus fokus ingin selalu menjadi lebih baik dari kita yang kemarin. Bukan merasa lebih baik dari orang lain. Karena beda ya Bu ya. Kalau kita fokus memperbaiki diri kita lebih baik dari kita yang kemarin, nanti fokusnya kepada kesalahan diri. Tapi kalau kita merasa sudah lebih baik dari orang lain, nanti jatuhnya jadi sombong ya Bu ya. Orang lain salah semua, saya yang benar. Orang lain kurang semua, saya yang lebih. Nah itu yang dikhawatirkan. Bahayanya ketika kita silaturahmi ada hasud, ada iri, ada dengki. Ingat Ibu, silaturahmi itu pahala luar biasa loh Bu. Tapi ingat, inna kasirul jaza kasirul balwa. Dalam usul fikih disebutkan, ketika satu pahala, amalan pahalanya besar, pasti godaannya banyak. Silaturahmi ini seperti ini ibu-ibu, pahalanya banyak loh Bu. Yang pertama, ibu datang, setiap langkahnya istighfar malaikat. Luar biasa tidak? Ibu dari rumah ke rumahnya Umi Kapa, diem aja mulutnya, tidak baca apa-apa, tapi malaikat berebut membaca istighfar, memohon ampunan untuk kita. Yang kedua, duduknya jadi ibadah. Yang didengarkan bacaan Al-Quran. 1 huruf nilainya 10 kebaikan. Lalu baca Asmaul Husna, lalu sholawat Nabi banyak. Tapi ingat, setan tidak akan pernah ridho. Ketika silaturahmi ada aja itu penyakit hati yang timbul. Ibu itu ganti-ganti terus bajunya, pasti kredit.
Ibu itu pakai emas terus loh. Itu emasnya asli atau enggak sih? Kan suaminya enggak kerja. Itu hati-hati ya Bu. Ketika silaturahmi pahalanya besar, maka ujiannya pun akan besar. Maka kita harus mawas diri, tetap minta pertolongan kepada Allah agar ibadah yang sudah kita lakukan tidak sia-sia karena hancur dengan penyakit yang ada dalam hati kita. Insya Allah. Jadi yang disunahkan selama bulan Rajab diantaranya lagi memperbanyak istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Istighfarnya boleh ibu istighfar apa saja yang ibu bisa. Robbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Ulangi lagi Bu. Robbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Coba ibu-ibu. Robbi ghfirli warhamni wa tub alayya. 70 kali selesai sholat maghrib dan selesai sholat subuh. Jadi ketika ibu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung ibu angkat tangan. Robbi ghfirli warhamni wa tub alayya, Robbi ghfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Sama dengan hanya sholat subuh. Jadi sebelum wiridan yang biasa kita baca 30 kali 33 kali, baca itu terlebih dulu selama bulan Rajab. Ba'da subuh, ba'da maghrib, Robbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Insya Allah. Apa pahalanya? Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan, mau dosa kecil ataupun dosa besar. Tapi dosa yang berhubungan dengan Allah. Kalau dosanya dengan sesama manusia, harus meminta maaf terlebih dahulu. Contoh, ibu punya hutang belum lunas, tapi ibu itunya nggak nagih, pura-pura diam aja lah. Saya mau baca istighfar banyak-banyak, pasti Allah ampuni. Enggak. Kalau sesama manusia punya tunggakan wajib bayar. Atau ibu sudah menyakiti, mendolimi, kalau ibu belum minta maaf dan yang ibu dolimi belum memaafkan, Allah pun tidak akan mengampuni. Makanya hati-hati dengan lisan kita, hati-hati dengan perilaku kita. Jangan sampai ibadah kita merasa sudah banyak, tapi nanti di akhirat pas pembagian buku catatan amal kita nol besar. Kata Allah, pahala yang mana? Pahala sholat saya ya Allah, pahala wirid saya ya Allah, pahala berbakti kepada suami saya ya Allah. Enggak ada, kosong. Kenapa? Karena sudah ditransfer ke orang yang kita dolimi. Malah dosa kita semakin banyak karena kita sering mendolimi orang, menyakiti hati orang, iri, hasud, dengki kepada orang. Maka dosa orang tersebut pindah lagi ke kita. Na'udzubillahi min dari ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, sunnah memperbanyak puasa sunnah. Yang kedua, sunnah memperbanyak istighfar. Yang ketiga, sunnah memperbanyak sodaqoh, solawat. Ya Bu, insya Allah. Karena namanya usia kita tidak tahu, namanya usia rahasia Allah. Rajab ini kita masih diberi kesempatan nih oleh Allah. Rajab tahun depan, entah, karena itu sudah urusan Allah. Makanya mau apa lagi yang diperjuangkan kecuali kita memperjuangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap menghadapi momen takdir Allah, jadikan jalan mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama melanjutkan ke doa arwah. Kita sama-sama nanti zikir sesingkat, insya Allah tidak mengurangi berkah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan jadi jalan barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram
شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين khususan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah wa khususan Kyai Haji Khair Afandi bin Haji Raden Mas Abdullah wa khususan Raja Haji Ali Fisabilillah wa khususan Kyai Allahumma inna nas'aluka bikaromatihim wa bimu'jizatihim an tanfa'ana bi'ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bikaromatihim wa bimu'jizatihim an tuhassila maqasidana wa matalibana fi umuri dunya wal akhirah khususun hajatina. Mari ibu-ibu kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dengan wasilah barokah silaturahmi kita di siang hari ini, dengan wasilah barokah tholabul ilmi kita, bacaan ayat suci Al-Quran, Asmaul Husna dan sholawat Nabi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita dan keluarga kita kesehatan lahir batin, panjang usia yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, senantiasa ada dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, bala bencana dan musibah. Anak keturunan kita dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sehatkan, yang sedang sedih Allah bahagiakan, yang sedang sempit Allah lapangkan, yang sedang susah Allah mudahkan, yang sedang punya cicilan hutang Allah lunaskan, dan apapun urusan-urusan kita semuanya Allah mudahkan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah. Apa yang dihajatkan oleh Sohibul Bait di siang hari ini semoga Allah kabulkan, dan apa yang disodakohkan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. Nas'alukal ijabah wal barakah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi jami' ahlil quburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa asatidatina wa liman jatama'ana huna bisabab khususan ila
Silakan ibu-ibu yang ingin mengirim hadiah suratul Fatihah untuk arwah almarhumah kedua orang tua, kerabat maupun saudara, silakan sebutkan masing-masing. Khususon ila ruhi Bapak Suparman bin Said Joyo, khususon ila ruhi Bapak Subandi bin Marto Rasid, khususon ila ruhi Bapak Supardi bin Somo Sandiri, khususon ila ruhaniyati Ibu Jumina binti Suparman, khususon ila ruhaniyati Ibu Suparmi binti Subari, khususon ila ruhaniyati Ibu Rubini binti Suparman, khususon ila ruhaniyati Ibu Amfiah binti Mamong, khususon ila ruhaniyati Ibu Laminam binti Suparman, khususon ila ruhaniyati Ibu Masinam binti Samusadiri, khususon ila ruhi Bapak Sabdi bin Marto Asim. Ghafarallahu dunubana wa dunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Nawaitu dzikra taqarruban ila Allah ta'ala. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin bi karamatillahi wa barakatih. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lizawjina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma wa autil mitla tawabi ma qara'nahu min kalamikal karim wa barakata ma talawnahu min kalamikal hakim hadiyatan minna ila arwahil madhkurin. Ghafarallahu dunubana wa dunubahum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Satu kali lagi Ibu, karena masih jam 2 lebih sedikit, tenang, makanan sudah siap. Kita sholawat satu kali, sholawat syifa. Kita berdoa minta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat walafiat, sehat yang bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Umi Naila. Semoga apa yang telah disampaikan menjadikan ilmu yang berkah barokah bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Di Taman Laguna Indah. Iya, deket mampir kalau ke Pasar Kaget. Iya. Muhun orang Sunda. Ayah orang Sunda teu di dieu. Oh, kayak itu ya. Teu aya teu. Ustaz yang lain Ustaz yang itu Ustaz Bandung itu loh. Saha? Oh iya. Abdul Somad. Abu Somad orang lain. Batam. Yang biasa itu loh. Bandung. Ustaz Mukti bukan? Abdul Rahman siapa? Oh iya. Iya. Banyak orang Sunda. Mari kita berdoa, yaitu doa makan sebelum kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Silakan ibu-ibu yang sudah tersedia makanannya. Jadi yang langsing dulu nih. Ya. Ayo yang langsing. Ayo Umi, jangan. Masih udah. Udah. Kami. Itu udah cukup. Udah. Kami satu piring cukup piring. Lagi. Mana? Yang bikin. Batik. Mau makan. Kirain datang tadi. Tadi di sini. Jauh sekarang banyak. Ya Bu, ibu-ibu. Jauh sekarang. Ayo ibu-ibu ayo. Ya boleh aja. Ayo. Yang luar dulu. Yang luar dulu. Umi makan Umi. Ayo. Saya mau makan. Yang luar dulu ayo. Ayo atuh Uminya makan. Ayo udah. Yang dalam enggak mau ya. Ya yang dalam dulu. Kenapa mau gitu sih? Ayo. Dalamnya dulu. Sama kangen juga sama Ibu Cantik. Kapan lah terakhir ketemu ya sama Ibu Cantik ini? Sajadahnya selalu dipakai setiap hari si Ungu. Taman Laguna Indah. Umi apa ikut juga Widi di kami. Iya. Depan Melion. Saya live kan di TikTok nih, Mi. Ah ya, nih. Ada YouTube-nya, Mi. Ya saya simpen di Facebook, di YouTube nanti. Jadi nanti kamu tak inget. Siap. Siap. Gak bisa apa? Iya.
Seragamnya pun masih Sunda. Oh, saya juga Cirebon. Ciawi Gajah. Saya Kuningannya. Kuningan. Udah tetanggaan. Kalau mau belanja yang komplit ya kami pun ke Cirebon. Cilimus madu dekat. Makan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai loh, aku sampai kaget. Masakannya Bu Dede? Begitu. Sekalinya mama ini yang ini. Tinggal di mana? Di Taman Laguna Indah. Dekat Malion. Oh. Ibu kalau mau ke Pasar Kaget mampir. Di mananya, Ibu? Di masjid. Oh. Di masjidnya. Oh, iya. Iya, jadi saya itu istrinya imam masjid Taman Laguna Indah. Kalau pinjam mobil ambulan ya ke kami. Biasanya suami Umi yang pinjam. Kemarin suami saya yang ke sana yang bantu. Oh gitu, suami ibu. Iya, yang nganter ini. Artinya kerja Baru, oh. Masya Allah. lapar. Umi sambalnya Masya Allah cetar. Sambalnya luar biasa mantap. Cetar. Udah enak belum? Sambil makan mau nanya Ustazah, maaf. Boleh? Kan puasa Rajab itu enggak diharuskan, artinya bukan diharuskan disunahkan kan? Itu selama berapa hari aja Ustazah? Sebenarnya dalam bulan Rajab itu tidak ada patokan. Yang disunahkan oleh Rasulullah itu memperbanyak saja. Para ulama, ada sebagian ulama menyebutkan dari tanggal 1 sampai 10. Ada yang lagi yang berpendapat setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, pokoknya ketika ibu bertemu Kamis, Jumat, Sabtu selama Rajab. Mau di awal, mau di akhir, mau semuanya, empat-empatnya, kan dalam 1 bulan 4 minggu ya. Atau ibu karena lagi haid, atau ada halangan di awal, boleh di akhirnya. Jadi tidak ada keterangan tanggalnya, cuma memang kalau ulama-ulama menyebutkan yang paling kuat itu dari tanggal 1 sampai 10 gitu. Tapi kalau tidak bisa di tanggal 1 sampai 10 nggak apa-apa, di tengah, di akhir pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena mungkin kalau untuk ke pelatihan itu ibaratnya bulan Rajab itu melatih. Nanti Sa'ban melatih lagi, Ramadan baru kita siap gitu. Iya, sama-sama. Iya, enggak. Dari Kuningan. Iya. Di Ciawinya. Iya.
Itu 1/4 jam lah dari kampung saya. Deket. Setengah ngantuk, setengah ngantuk. Jalan capek. Setengah ngantuk kan sampai. Besok tanggal merah nih istirahat. Sekolah. Dia minta sambal ya. Tapi saya di sana. Aku pengen bertanda ya. Nggak ada. Enggak ada. Cuman itu bersama. Nambah Bu. Nambah. Terima kasih. Sudah menikmati sambalnya luar biasa. Ayo Bu, lagi. Ayo Bu, tambah lagi Bu. Jadi kenyalan aku saya enggak ada. Oh iya betul. Kenyalan karamel. Iya, dua. Makan tadi pagi kali jam 11 makan. Dari olahraga sana. Masjid, makan balik.